Lembah Tengkorak, Chapter 15, Lautan Darah. Karya Kang Ramli, autor. Bayu Sakti berdiri di tengah dataran arang yang kini sudah berubah menjadi lautan darah, dan abu hitam saat mulai turun. Angin gunung yang dingin membawa bau anyir darah dan arang yang sangat menyengat. Pasukannya yang tersisa sekitar 130 orang. Mereka semua tampak kelelahan. Banyak yang duduk atau berbaring di tanah berbatu. Napasnya begitu tersengal. Ada juga yang luka-luka mengucurkan darah merah bercampur hitam karena racun darah bayangan. Bayu Sakti mengangkat pedang langit tinggi. Cahaya putih hijau samar masih memancar dari bilahnya. Suaranya dengan lantang meski parau karena lelah. Kita menang malam ini, tapi pertarungan belum selesai. Sekarang kita pulihkan diri. Setiap orang yang masih kuat bantu yang terluka. Kita mendirikan perkemahan di sini. Pasukannya langsung bergerak meski tubuh mereka nyaris ambruk. Ki Macan Besi dengan luka gores dalam di dada memimpin 40 orang untuk membersihkan area dan mendirikan tenda-tenda darurat dari kain minyak dan ranting pohon. Mereka memilih dataran yang agak tinggi agar tidak tergenang darah dan mudah diawasi. Dewi Larasati menjadi pusat penyembuhan. Dia langsung mendirikan paviliun penyembuhan darurat di bawah tenda besar yang ditopang tiang bambu darurat. Bersama 8 murid bambu hijau dan 3 tabib dari perguruan Macan Merah. Dia membagi korban menjadi 3 kelompok. Kelompok ke-1 dengan luka ringan ada sekitar 45 orang. Mereka mengalami luka gores dan memar. Mereka yang terluka diobati dengan salep bambu jiwa yang Larasati buat cepat dari ramuan yang dibawanya. Kelompok kedua, luka sedang, ada sekitar 52 orang. Mereka mengalami luka tusuk dan racun ringan. Larasati memimpin langsung membersihkan racun menggunakan 1000 bambu menembus jiwa bambu pembersih. Energi hijau tipis mengalir dari telapak tangannya menembus tubuh pasien dan mengeluarkan darah hitam beracun melalui luka. Kelompok 3 luka berat, ada sekitar 12 orang, termasuk ada 5 orang yang sangat kritis. 2 murid yang hampir kehilangan nyawa karena racun yang sudah mencapai jantung. Bayu Sakti sendiri berjalan dari tenda ke tenda. Dia membantu mengangkat tubuh yang berat, mengganti perban, dan memberikan semangat. Luka di punggungnya sendiri masih perih tapi dia abaikan. Di tenda utama, Larasati merawat Bayu Sakti setelah selesai dengan pasukan. Jari-jarinya yang lembut membersihkan luka di punggung suaminya dengan ramuan hangat. Kau tak boleh gegabah lagi, Sakti, bisik Larasati sambil mengoleskan salep. Air matanya jatuh ke bahu Sakti. Kau pemimpin, kalau kau jatuh, semua akan runtuh. Bayu Sakti membalikan tubuh. Dia memeluk pinggang istrinya dengan erat. Maaf Larasati, aku tak bisa kehilangan siapapun lagi, termasuk kau. Mereka berpelukan di tengah aroma ramuan pahit. Malam itu, Larasati tidur di samping Bayu Sakti di tenda komando. Kepalanya bersandar di dada suaminya. Sementara Bayu Sakti hanya bisa memejamkan mata sebentar karena harus berjaga. Pagi harinya, kabut hitam di lereng Semeru masih tebal. Bayu Sakti memimpin doa pagi bersama seluruh pasukan di depan makam. Ada 28 korban yang telah gugur.
Mereka menancapkan pedang patah dan batang bambu hijau sebagai nisan. Setelah itu, jadwal pemulihan dimulai secara ketat. Mulai pukul 5 pagi sampai 7 pagi, latihan pernapasan dipimpin oleh Larasati dan Tetua Hijau Wisesa. Semua pasukan, termasuk yang terluka, duduk bersila. Ilmu bambu jiwa mengalir membersihkan sisa racun dan memulihkan napas dalam. Pukul 8 sampai 12 siang, perawatan luka massal. Larasati membagi murid bambu hijau menjadi tim kecil. Dia sendiri merawat 7 orang yang kritis dengan jurus hutan bambu penyembuh. Ilusi bambu hijau muncul di sekitar pasien, mengalirkan energi hidup ke tubuh mereka semua. Siang harinya, Bayu Sakti dan Ki Macan Besi memimpin pemburuan makanan. Mereka berburu rusa gunung dan mencari umbi-umbian serta air bersih dari mata air yang belum terkontaminasi racun. Sore harinya, Ki Macan Besi mendekati Bayu Sakti saat dia sedang memeriksa peta. "Pendekar, aku tak menyangka ilmu bambu hijau sekuat ini. Luka di dadaku sekarang sudah jauh lebih baik." Bayu Sakti tersenyum. "Ini berkat istriku dan kau. Terima kasih sudah bertarung di garis depan." Malam keduanya setelah pertempuran itu, Larasati akhirnya ambruk karena kelelahan. Bayu Sakti memeluknya di tenda. Dia memberinya teh ramuan khusus yang dibuat sendiri olehnya. "Setelah ini selesai, kita akan pulang ke Gunung Lawu. Kita akan bangun rumah kecil di belakang perguruan," bisik Bayu Sakti sambil membelai rambut Larasati. Larasati tersenyum lemah. "Aku ingin anak pertama kita belajar pedang langit sekaligus bambu menari." Pada hari ketiga, kondisi pasukan sudah jauh lebih baik. Hanya ada 4 orang yang masih terbaring kritis. Sisanya sudah bisa berjalan dan berlatih. Bayu Sakti mengadakan latihan gabungan setiap sore. Murid Macan Merah dilatih kelenturan bambu agar tak terlalu kasar saat menghunuskan senjata. Murid bambu hijau dilatih kekuatan pedang langit agar tak terlalu lembut saat terpojok. Jurus gabungan pedang langit bambu suci dilatih secara massal dalam formasi kecil. Larasati dan Bayu Sakti sering menjadi contoh untuk mereka. Mereka berdua menunjukkan gerakan selaras di tengah lapangan. Bayu Sakti menebas dengan pedang. Larasati melengkungkan angin bambu untuk memperkuat serangan. Pasukan bertepuk tangan setiap kali jurus berhasil. Di sela-sela pelatihan, Bayu Sakti selalu mendatangi setiap tenda yang terluka. Dia selalu mendengarkan cerita dari mereka. Dia memberinya semangat dan berjanji akan membawa mereka pulang kembali. Larasati diam-diam sering menangis saat merawat murid yang seumuran dengannya. Tapi dia kuat untuk menahannya saat berada di depan umum. Pada malam kelima, saat api unggun besar menyala, Bayu Sakti berdiri di depan pasukan lagi. "Kita telah kehilangan saudara-saudara kita, tapi luka itu akan menjadi kekuatan. Besok kita mulai mendaki ke lereng gunung. Yang Mulia Bayangan pasti sudah menunggu di puncak. Kita akan hadapi dia bersama-sama dengan kekuatan penuh." Sorak-sorai menggema. Meski suaranya terdengar masih lemah namun penuh semangat. Larasati berdiri di samping suaminya. Tangan mereka saling genggam erat di belakang punggung, memberi kekuatan satu sama lain.
Pada hari ke-6, pasukan sudah hampir pulih sepenuhnya. Bayu Sakti langsung memimpin penyusupan ke lereng bawah bersama 10 orang pilihan untuk memetakan jalur. Mereka telah menemukan beberapa jebakan bayangan yang dihancurkan dengan cepat. Sedangkan Larasati memproduksi ramuan anti racun dalam jumlah besar dan membagikannya ke setiap orang. Dia juga mengajarkan teknik bambu jiwa pelindung agar setiap pendekar bisa melindungi diri sendiri dari energi hitam. Malam ke-7, di tenda komando Bayu Sakti, Larasati, Ki Macan Besi, dan Tetua Hijau Wisesa mengadakan rapat akhir. Kita akan mendaki dalam 3 kelompok, kata Bayu Sakti sambil menunjuk ke arah peta. Aku dan Larasati akan berada di depan. Ki Macan Besi berada di tengah. Sedangkan Tetua Hijau, kamu di belakang. Kita akan istirahat setiap 500 meter dan harus tetap waspada. Larasati menambahkan, jangan lupa, di kawah Semeru energi batu darah paling kuat. Kita harus selalu menjaga formasi pelindung bambu jiwa. Sebelum tidur, Bayu Sakti dan Larasati duduk berduaan di pinggir perkemahan. Mereka memandang puncak Semeru yang gelap gulita. Sakti, apapun yang akan terjadi di puncak, aku bangga telah menjadi istrimu, kata Larasati dengan pelan. Bayu Sakti mencium keningnya dalam-dalam. Aku akan bawa kau pulang, apapun resikonya. Bersambung.